Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kita lanjutkan pembahasan terkait Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim dipersiapkan untuk dibakar. Nah, kayu bakar itu datang dari berbagai arah, berbagai tempat. Jadi pada prinsipnya semua masyarakat atau semua orang atau semua wilayah pada saat itu memang tidak memiliki tauhid. Cara berpikirnya sudah sangat jahiliyah. Sehingga ketika Raja Namrud memerintahkan untuk melakukan pembakaran terhadap orang yang dianggap makar, itu dukungan kepada Raja Namrud luar biasa. Nah, kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada api supaya dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim hendak dibakar, disinilah ada semacam penguatan, penegasan atau semacam SK. Ketika seseorang dihadapkan kepada kematian, itu biasanya pilihannya tidak banyak. Jika saja pada saat itu Ibrahim mengakui ketuhanannya Namrud, mengakui bahwa dia salah, maka kemungkinan terbesar Ibrahim tidak dibakar. Tapi pada saat itu keyakinan Nabi Ibrahim terhadap kekuatan di luar Namrud atau terhadap kekuatan yang memang maha kuasa itu sangat kuat. Sehingga Nabi Ibrahim pasrah terhadap apapun yang akan terjadi. Jadi pada saat titik tertentu kehidupan manusia itu dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak. Maka ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, disitulah benar-benar diuji keimanan atau keyakinan Nabi Ibrahim terhadap adanya kekuatan itu. Dan Ibrahim lulus. Dia bersedia dibakar demi untuk mempertahankan keyakinan itu. Nah, pada saat dibakar itu dan kemudian Allah memerintahkan api supaya dingin, maka disitulah kemudian Nabi Ibrahim ditetapkan sebagai Rasul. Jadi beberapa Rasul diangkat atau ditetapkan itu pada momen-momen ketika tidak ada pilihan lain. Pilih hidup di luar tauhid atau memilih mati dalam tauhid. Hanya dua pilihannya. Ini banyak terjadi kepada Nabi yang lain. Sebagaimana halnya Nabi Musa, kemudian Nabi Yunus, itu sama, posisinya hampir sama. Mati tapi bertauhid, mempertahankan keyakinan, atau hidup tetapi mengeluarkan keyakinan. Kemudian karena Ibrahim lulus dari ujian ketakutan akan mati demi mempertahankan tauhid, maka Allah mengangkatnya menjadi seorang Rasul. Pada zaman Nabi Ibrahim itu tidak ada peperangan. Ibrahim melawan Namrud tanpa ada peperangan, tanpa ada pasukan, tanpa ada pemberontakan fisik. Ketika proses pembakaran itu selesai dan ternyata Ibrahim selamat, maka disitulah kemudian orang-orang yang tadinya simpati sedikit dan lemah, ketika Ibrahim keluar dari tungku atau tumpukan kayu bakar itu dan ternyata selamat, maka disitulah kemudian masyarakat mulai terbuka pikirannya, terbuka hatinya bahwasanya keyakinan Ibrahim terhadap kekuatan Tuhan atau kekuatan di luar Namrud dan patung ternyata benar. Ada kekuatan lain di luar patung dan Namrud. Maka dari situlah kemudian berbondong-bondong masyarakat untuk ikut dalam keyakinan Nabi Ibrahim, untuk ikut dalam tata nilai atau dalam pola pikir atau pola hidup Nabi Ibrahim.
Yang kemudian keyakinan Nabi Ibrahim ini, tata nilai atau adat istiadat Nabi Ibrahim ini, kebiasaan Nabi Ibrahim ini kemudian disebut sebagai milata Ibrahim. Jadi milah Ibrahim atau bahasa padanannya adalah din, itu merupakan pokok dari agama tauhid. Itu di situ mulainya. Kenapa zaman Nabi Adam belum ada bahasa tauhid? Karena memang itu masih murni dari langit. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu umatnya belum banyak. Apalagi ketika zaman Nabi Nuh itu kan manusia dihabiskan. Gitu. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim itu sudah banyak. Nah, ketika Allah sudah menyelamatkan Ibrahim dari api dan kemudian berbondong-bondong masyarakat untuk ikut dalam apa yang Ibrahim yakini, maka disitulah kemudian milata Ibrahim dimulai. Maksudnya mulai berkembang. Diplomasi yang kedua Ibrahim dengan Raja Namrud adalah ketika Namrud bertanya, apakah Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan? Ibrahim menjawab bisa. Ibrahim balik bertanya, apakah kamu Namrud bisa menghidupkan dan mematikan? Namrud menjawab bisa. Caranya bagaimana, kata Ibrahim? Ya kalau aku mematikan tinggal dibunuh. Kalau aku menghidupkan tinggal dibiarkan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan juga bisa menenggelamkan dari barat. Di sini Namrud kalah oleh diplomasi Ibrahim. Jadi logika berpikir Ibrahim pada saat remaja, pada saat pemuda, itu sangat liar. Maksud liar itu jadi sangat kreatif berpikirnya untuk menjawab atau membuat pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang kegelisahan yang ia hadapi gitu. Kemudian seiring perjalanan waktu ada semacam binatang atau bukan penyakit tapi binatang kecil. Binatang itu apa sih namanya ya? Kalau kita naik motor maghrib itu sore-sore itu tanpa menggunakan helm, itu biasanya binatang itu suka masuk ke mata. Jadi kalau sore-sore itu menjelang maghrib, kalau kita naik motor itu binatang itu suka nabrak ke mata, bahkan masuk ke mata. Nah, binatang itulah yang Allah kirim untuk membunuh Namrud. Jadi binatang itu masuk ke dalam telinga Namrud, kemudian hidup di sana. Sehingga Raja Namrud kesakitan yang luar biasa, tidak bisa diobati, tidak bisa dukun segala macam, tidak mampu. Dan pada akhirnya Namrud membenturkan kepalanya sendiri ke batu. Setelah itu dia meninggal. Jadi antara Ibrahim dan Namrud itu tidak ada peperangan fisik. Nabi Ibrahim tidak menggalang pasukan, Namrud pun tidak menyerang atau menggunakan tidak represif, tidak melakukan penekanan secara fisik. Nah, tergulinglah Namrud dan kemudian Ibrahim menjadi raja di sana. Karena setelah Namrud terguling, kekuatan tunggalnya terguling, maka masyarakat di sana meyakini bahwasanya Ibrahim itu adalah sosok yang memang dipersiapkan untuk memimpin mereka. Sama seperti kisah Daud nanti. Maka ketika Ibrahim menjadi raja, maka disitulah penegakan agama tauhid dimulai. Jadi ketika keluar dari api, Nabi Ibrahim mulai menyusun atau mulai diikuti keyakinannya. Nah, pada saat dia menjadi raja, maka penegakan agama tauhid secara sistematik dimulai. Karena kalau tidak menjadi raja itu sulit. Kalau seorang rasul tidak menjadi raja, maka rentan terhadap fitnah dan biasanya penegakan agama tauhidnya tidak begitu sukses. Gitu loh. Karena tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan. Gitu. Ketika Rasulullah SAW, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi raja, maka dia menikah dengan Siti. Yang pertama itu dengan jadi pernikahan pertama itu dengan Siti Siti Sarah. Sebab Siti Sarah itu perempuan yang sangat cantik, yang
diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai hadiah, karena Nabi Ibrahim waktu itu menjadi raja. Nah, kemudian kita tahu berikutnya adalah karena tidak punya anak, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan lahirlah Ismail. Ismail yang kemudian meneruskan keturunan Ibrahim di tanah Mekah, dan Ishak dari Siti Sarah itu meneruskan Ibrahim atau milah Ibrahim di tanah Palestina. Kisah Ibrahim ini sangat populer. Jadi sebenarnya sudah banyak yang tahu. Nah, penekanan dari kisah Ibrahim ini adalah bahwasanya untuk mematangkan, untuk menjadikan tauhid itu benar-benar ada dalam diri kita, ada dalam keyakinan kita, itu ujiannya pasti berat. Seorang rasul, seorang nabi itu keyakinannya diuji pada saat menjelang atau pada saat pilihan hidup dan mati. Karena Nabi Ibrahim tidak dapat menguasai api, atau maksudnya Nabi Ibrahim diizinkan Allah untuk tidak terbakar api. Dan api itu adalah api adalah struktur atau bagian dari pembentukan iblis, setan, dan jin. Maka pada saat penegakan agama tauhid sekarang ini, itu Nabi Ibrahim mendapat tugas dari Allah untuk mengendalikan iblis. Karena iblis itu simbol utamanya inti apinya itu. Inti api yang warna biru biasanya itu adalah struktur utama pembentukan iblis. Karena Ibrahim lolos atas izin dari doa Allah dari serangan api atau dari pembakaran itu, maka saat penegakan agama tauhid Raja Wali Allah ke depan, Ibrahim mendapat tugas dari Allah untuk menjadi pengendali iblis. Karena hanya dia yang mampu dengan kisah pembakaran tadi. Jadi itu, jadi kita saat ini yang pertama kita belajar dari Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim memperjuangkan keyakinannya, padahal saat itu dia hanya belajar sendiri. Tidak banyak informasi yang dia dapat terkait dengan ketuhanan, terkait dengan sistem dan sebagainya. Tapi dia belajar, dan dengan keterbatasan dia membangun keyakinan sendiri sehingga dia selamat. Ajar pun bapaknya hanya di dunia hanya Ajar dan Namrud yang tidak bisa diselamatkan. Jadi Ajar bapaknya Ibrahim itu tetap dalam ketidaktauhidan pada saat di dunia. Namun kemudian Allah menyelamatkannya di akhirat karena anaknya. Jadi yang bisa menyelamatkan seorang itu adalah anak. Di akhirat nanti adalah anak. Demikian terkait dengan seri tauhid yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.